Kira satu orang jadi dua fakultas. Diambil juga beratnya. Iya. Bisa. Bisa ya. Dia lebih Anu, haji dan umrah. Kami ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan, terkhusus saudara. Kami mengucapkan selamat datang kepada Kepala BRI Sulawesi Tenggara. Pada Rektor Sulawesi Tenggara. Dan juga Rektor Universitas Mandala Muda Sulawesi Tenggara. Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada pimpinan BSI. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada pimpinan Bank Syariah Indonesia, kepada pimpinan Bank Muamalah, kepada Ketua MUI Sultra, kepada Ketua Basnas Kota Kendari. kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Ketua PW Muhammadiyah Sulawesi Tenggara. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ketua Muslimah Sulawesi Tenggara. Ketua Yayasan To all the members of the hall, please be seated. Hadirin disilakan duduk kembali. Institut Agama Islam Kendari tahun 2026 secara resmi dan menyatakan dibuka. Penyerahan panusian kepada Rektor IAIN Kendari. The chairperson of the Senate is pleased to hand over the trial hammer of Rector of IAIN Kendari. Ketua Senat disilakan untuk menyerahkan palu sidang kepada 2025 tanggal 17 September 2025. B. Bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam diktum ke-1 keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi. Mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan ke-1 terhitung mulai tanggal 1 Desember 2025 mengangkat pegawai negeri sipil nama Dr. Muhammad Haji Yahya Ubaid MAG NIM 196503112 199303106 pangkat Pembina Utama Muda Golongan 4C Satuan Kerja IAIN Kendari dari jabatan pengusulan dosen jenjang rektor kepala ke dalam jabatan pengusulan dosen jenjang guru besar garis miring profesor dalam ranting ilmu garing kebakaran pengembangan kurikulum PAI.
kedua, dan seterusnya. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2025, Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kami mengundang dengan hormat kepada istri dan keluarga guru besar. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Ini Pak sama Pak. 1, 2, 3. Sini Kim, tengah-tengah. Lagi Pak. 1, 2, 3. Bentar. Siap ya? 1, 2, 3. Sekali. 1, 2. Oke. To the rector and chairperson of the Senate, please be seated. Kepada rektor dan ketua senat IAIN disilakan duduk kembali. To the inaugurated professors and family, please be seated. Dan kepada guru besar yang dikemukakan beserta keluarga disilakan duduk kembali. Lagu Bagimu Negeri oleh tim paduan suara IAIN Kendari. Penyerahan palu sidang kepada Ketua Senat. The Rector of IAIN Kendari is pleased to hand over the trial hammer to the Chairperson of the Senate. Penyerahan palu sidang dari Rektor IAIN Kendari kepada Ketua Senat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, palu sidang saya serahkan kepada Ketua Senat IAIN Kendari. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, palu sidang saya terima kembali. Sidang Senat terbuka IAIN Kendari tahun 2026 ditutup. The Chairperson of the Senate is kindly invited to close the open Senate session. Disilakan dengan hormat kepada Ketua Senat IAIN Kendari untuk menutup. Sebelum menutup sidang Senat terbuka dalam rangka pengukuhan Guru Besar Institut Agama Islam Negeri Kendari, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari atas terselenggaranya sidang Senat terbuka dengan hikmat, lancar, dan sukses. Ucapan terima kasih pula disampaikan kepada para wakil rektor, para dekan, direktur Pascasarjana, para guru besar, para anggota Senat Institut Agama Islam Kendari, kepada biro dan seluruh sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, serta kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi pada seluruh panitia dan para undangan yang telah hadir serta mendukung terselenggaranya acara ini dengan baik. Atas nama Senat Institut Agama Islam Negeri Kendari, kami menyampaikan selamat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Yahya Ubaid MAG atas pengukuhan guru besar yang hari ini resmi dikukuhkan.
Semoga ilmu yang dimiliki menjadi berkah, menjadi cahaya penerang bagi generasi akademik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat, bangsa dan negara. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin dan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan ini saya nyatakan ditutup. Kepada guru besar yang dikukuhkan beserta keluarga disilakan untuk mengambil tempat di depan panitia. Bos-bosan minta. Saya begini Saudi. Jangan jadi pejabat. Konten. Ayo guys, perjalanan ke Selamat. Please be seated. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, acara
acara belum selesai, jadi kami harapkan untuk duduk kembali di tempat semula. Rumahnya Anwar dia tahu rumah. Kami sampaikan kembali bahwa acara belum selesai. Kami mohon untuk Bapak Ibu Saudara untuk bisa kembali yang telah disediakan. Demikianlah rangkaian acara sidang usul terbuka dalam rangka pengukuhan kelulusan IAIN Kendari. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya IAIN Kendari. Kembali kami sampaikan dan kami undang kepada para tamu undangan untuk menikmati sajian makan siang yang telah kami sediakan di Aula Perpustakaan IAIN Kendari yang berlokasi di samping gedung Ballroom IAIN Kendari. Terima kasih.
Pengen? Mana nih? Terlambai. Mana dia kan? Hah? Kami maju kepada seluruh panitia untuk berfoto bersama di atas panggung. Ada jadi dua mahasiswa. Kembali kami undang para tamu undangan untuk bisa menikmati makan siang yang telah disediakan oleh panitia. Berlokasi Kalau saya mau tanda ya kayaknya. Kendari, lokasinya tepat di samping gedung Bogor Yayan Kendari. Mumpung saya sehat. Saya sakit. Sehat siapa dia? Dia di rumah sakit. Ada habis kampungnya. Gara-gara Hah? Kameramennya bilang terlalu. Bukan kameramennya, video men. Nomor segi. Tidak ada pernah muncul ke atas sekali. Foto kita, Ustaz. Kita rekam. Lain lagi cerita sama-sama lain. Dia halangi sama yang selfie. Mau dipoto. Saya mau foto saya lagi antri. Kami undang kembali kepada semua tamu undangan untuk bisa menikmati hidangan makan siang yang telah kami sediakan di aula perpustakaan Yayan Kendari. Kami sampaikan sekali lagi kepada seluruh tamu undangan untuk kami telah menyediakan santapan makan siang di aula perpustakaan di sebelah samping kiri gedung Ballroom IAIN Kendari. Kami informasikan sekali lagi bahwa santap siang telah disediakan oleh panitia di gedung aula perpustakaan di samping gedung Ballroom IAIN Kendari.
disediakan oleh pihak panitia di gedung aula perpustakaan IAIN Kendari yang berlokasi samping gedung IAIN Kendari. Masih umas kayaknya. Hah? Masih. Tapi ini bukan tas mau mas, sama keluar. Apa foto ya lo ya? Rabe. Mundur sedikit. Tabe, mundur sedikit. Tabe mundur sedikit lagi. Ya sudah. Sebentar, Tabe, Munisa. Tabe, kameramen di depan. Sebentar ya, Tabe, sebentar. 1, Abeta. 1, 2, 3. Bentar. Kamera. 1, 2, 3. Iya, saya itu sudah pulang. Tidak ada. Oh, dari iya, begitu ceritanya tadi. Sekarang ini. Pada seluruh panitia untuk mengambil foto bersama dulu. Ya, sudah. Saya kepada seluruh panitia. Yang memadukan antara budaya dan agama yang bisa diharmoni, yang bisa bersinergi sehingga saling memperkaya dan secara akhlak mengajarkan bagaimana kehidupan yang harmoni antara masyarakat beragama dan masyarakat yang berbudaya. Di masyarakat Bugis, kebetulan saya menantunya orang Bugis, rasanya durhaka kalau nggak nyebut. Ada namanya Pangandaran dan Sipakatau. Di situ ada ajaran tentang kejujuran antara kesabaran, bahkan manusia ke manusia, sangat relevan untuk pendidikan SPI, untuk pendidikan akhlak, akidah. Saya tinggal di daratan, Pak Kepala Biro. Jadi mohon diluruskan juga di masyarakat Tolaki, Pak Kandek Haji, baru diluruskan. Masyarakat Tolaki itu sangat menjunjung tinggi filosofi sama guru yang memiliki anak filosofi atau cabang filosofi. Ada namanya Mipoko Aso, ada namanya Midulu, ada namanya Miohai. Midulu juga ada cabang-cabangnya lagi, ada Midulu Bunaa, Midulu Binao, Midulu Beade. Miohai itu kan ada Midiri Ako, Mibuda Bunaa. Semuanya ini mengandung nilai persaudaraan, kebersamaan dan persatuan sebagai ruh dari ukhuwah insaniyah, basoriyah, watoniyah, bahkan ukhuwah Islamiyah. Pendekatan penguatan kearifan lokal adalah basis paling ampuh untuk menumbuhkan moderasi beragama yang inklusif
bisa disajikan dengan memadukan adat akan mempunyai daya tarik tersendiri. Pengalaman pribadi keluarga, ada yang disuruh praktek bahasa Latinnya, ada bahasa Indonesianya, ternyata itu adalah guru yang disuka oleh murid-muridnya. Secara psikologis dan sosiologis, orang yang mendekati sesamanya dengan budayanya akan lebih merasa menjadi bagian keluarganya. Pak Rektor, hadirin, saya tidak akan panjang untuk pidatonya. Sebelum saya simpulkan, untuk kita manfaatkan nanti mendengar arahan Pak Rektor, sekaligus rasanya kita ini kurang elok kalau kita tidak pandai berterima kasih kepada siapa-siapa yang berjasa kepada kita. Capaian guru besar ini pasti melibatkan banyak pihak, terutama Pak Rektor sebagai atasan langsung, kebijakannya, ya, sekaligus support-supportnya. Saya ingat itu kata-kata Pak Rektor di masjid, dia mengatakan kepada saya tahu kapasitas Anda, profesor atau tidak profesor sama saja, tapi saat ini lembaga sedang membutuhkan jumlah profesor, dan salah satu di antara yang memenuhi syarat adalah Pak Yahya, majulah untuk calon profesor. Dibutuhkan fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan yang banyak memfasilitasi sampai tercapainya jumlah angka kreatif. Saya tidak tahu SKP saya itu memang objektif atau bantuan dari rektor untuk dekat. Yang jelas dengan SKP yang selalu baik sekali itu mempercepat bisa memenuhi syarat calon profesor. Itu selain dari motivasi yang lain, juga dari basket Dr. Handisi yang fasilitas pengajarannya banyak memberi kontribusi. Kemudian kalau boleh jujur menyebut nama, minta maaf Pak Dr. Jumadil Nafon, banyak sekali berdistribusi, berhitung dengan Pak Ketua LPR, kemudian ada Pak Profesor Fahmi Gunawan, saat ini sedang ada, kemudian juga ada Pak Kasim yang terus mengawal kasus saya sampai portofolio saya sebenarnya saya akan mundur melihat jumlah instrumen pendukung yang harus dipenuhi. Begitu saya lihat, waduh, saya nggak sanggup, tapi Pak Kasim mengatakan sudah amanah dari rektor dan senat, tetap kami usulkan Pak, apapun yang terjadi. Ya, itulah yang membuat motivasi kami. Dan didukung oleh para udin, mana para udin itu di lagunya udin. Karena di situ ada Safruddin, di situ ada Ahmad Darudin, di situ ada Pak Samsudin, ada Isfar Abidin, ya, yang udin semua. Itu memberikan support luar biasa, terlibat langsung menyiapkan bahan-bahan administrasi saya, ya, walaupun terakhir dibantu oleh Ibu Susanti. Ya, kalau saya nyebut Pak Fahmi, saya nyebut Samsudin, di dalamnya sudah ada Pak Abdul Qadir, Ketua BPM-nya. Juga pastinya para guru besar yang lebih awal dikumpulkan menjadi inspirasi tersendiri buat kami untuk maju. Ya, kata Ibu Prof. Aisyah, ya, jangan hanya ingat diri Pak Yahya, ingat juga generasi. Dari jabatan profesor itu ada rezekinya generasi. Kalau Bapak tidak lakukan, Bapak membiarkan apa? Mendampingi dari generasinya. Kemudian yang tidak bisa saya lupakan adalah seluruh keluarga. Ya, ini nggak tahu dari mana yang didesain kok kelihatan seragam. Ada keluarga Nurmacik, ada keluarga Abdul Qadir Barun, ada keluarga Limpo dari Sepuru, ya, seluruhnya lah saya bisa sebut satu persatu, khususan Ibunda, ya, karena jasa beliau
Istri saya ini tahu betul, Pak. Selain Allah dan diri saya sendiri, yang paling tahu diri saya itu adalah istri saya. Mungkin di mimbar ini baru saya terang. Saya ini orang sakit, Pak, Bu, yang tak bisa menggunakan daya nalar maksimum terhadap saya. Dan yang tahu hanya selama ini istri saya. Anak-anak saya pun tidak tahu. Oh maaf, ada juga yang tahu karena saya pernah dalam perjalanan ambil itu Ibu Raya. Ya, saya dalam perjalanan di bawah pramuka di Batam, saya kampung. Yang merawat saya. Yang kedua kali kampung itu saya disembunyikan di ruangan kantornya Masjid Perpustakaan saat menjadi ketua panitia PW Nasional. Saya sempat mengalami stres dan saya disembunyi di ruangannya. Makanya kelihatan saya santai dalam kehidupan karena memang saya sedang sakit. Istri saya sangat memaklumkan itu, anak-anak saya sangat memaklumkan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Tentu kepada panitia juga yang menyiapkan sarana, kepada seluruh yang hadir, terutama Pak Rektor Senat yang saat ini kelihatan hampir keseluruhan hadir. Ini menggambarkan bahwa kami dapat support untuk bersama-sama memajukan negara ini. Pada akhirnya kami ingin menegaskan kembali kepada ibu saudara sekalian bahwa orasi ini ingin menyampaikan bahwa kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia tidak lagi bisa dipertahankan dalam status dikotomis dan fragmentatif. Rekonstruksi kurikulum tridimensi adalah keharusan strategis untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan pendidikan agama Islam di semua jenis jalur jenjang dan satuan pendidikan dalam menjawab tantangan global. Kontribusi yang diminta oleh Senat kepada saya secara akademik ingin kami sampaikan bahwa melalui orasi ini menawarkan model kurikulum tridimensi yang secara holistik menyatukan epistemologi tauhid, pilar digital, dan pilar kearifan lokal. Model ini adalah peta jalan untuk mencetak generasi muslim unggul yang soleh secara spiritual dan unggul secara saintifik, generasi yang beriman kuat, berakhlak mulia, berilmu luas, dan berdaya saing global, generasi digital native yang tidak tercabut dari akar budaya, intelektual yang tidak kehilangan spiritualitas, dan profesional yang beretika Quran. Visi guru besar sebagai penutup, dengan pengukuhan ini saya menyerukan kepada seluruh stakeholder pendidikan, termasuk rektor, senat, guru besar, guru dan calon guru, dan membuat kebijakan untuk bersama-sama menyambut tantangan ini sebagai gerakan kolektif dan dalam rangka mewujudkan generasi muslim unggul yang berakar pada nilai tauhid, berwawasan global digital, dan beridentitas Nusantara. Rasanya kurang lengkap kalau tidak menutup dengan pantun. Mohon izin untuk cakepnya. Tanamlah tadi di tengah sawah, burung pipit terbang dahulu. Rancang kurikulum dengan amanah agar bangsa maju dan bermartabat selalu. Pergi ke pasar membeli kurma, singgah sebentar di rumah teman. Gelar ini bukanlah sekedar nama, tetapi pengabdian sepanjang jalan. Saya diberi bekal sayang, kepala bertanduk kepala udang. Maksud hati ingin memperpanjang, tapi saat berhenti telah datang. Bila aku berhidayah, nasrul minallah wa fadlun karim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi bisabilillah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Haji Muhammad Yahya Ubaid dikenal sebagai sosok yang tekun mengembangkan kajian atau mengembangkan kajian di bidang pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Kontribusi beliau tidak hanya tampak dalam pengajaran di ruang kelas, tetapi juga melalui berbagai kegiatan penelitian, penulisan karya ilmiah, pengembangan kurikulum serta pembinaan mahasiswa dan dosen. Keilmuan yang dikembangkan senantiasa berpijak pada nilai-nilai keislaman, sekaligus terbuka terhadap pendekatan-pendekatan pedagogi kontemporer yang relevan dengan kebutuhan zaman. Lebih dari itu, Profesor Dr. Haji Muhammad Yahya Ubaid MAG juga menunjukkan ketelaran akademik dalam sikap, etik, dan tanggung jawab intelektual. Kehadiran beliau telah memberikan warna dan arah bagi penguatan tradisi keilmuan di lingkungan institusi yang kendali. Oleh karena itu, pengukuhan sebagai guru besar merupakan bentuk penghargaan yang layak atas dedikasi, integritas, dan kontribusi nyata beliau dalam memajukan pendidikan Islam serta membangun kualitas akademik perguruan tinggi. Hadirin yang kami muliakan, kepakaran Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Yahya Ubaid MAG dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam memiliki relevansi yang sangat kuat dengan tantangan pendidikan Islam kontemporer yang semakin kompleks dan dinamis. Perubahan sosial, kemajuan teknologi, globalisasi budaya, serta derasnya arus informasi menuntut pendidikan Islam untuk tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi keagamaan, tetapi juga pada pembentukan karakter, penguatan moderasi beragama, dan pengembangan kompetensi abad ke-21. Dalam konteks ini, kurikulum PAI menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa nilai-nilai keislaman tetap substansial, kontekstual, dan aplikatif dalam kehidupan peserta didik. Pengembangan kurikulum PAI yang berbasis pada capaian pembelajaran menuntut adanya integrasi antara pengetahuan keislaman, keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, serta literasi digital. Kurikulum PAI tidak lagi cukup disusun secara normatif dan tekstual, tetapi harus mampu merespons realitas sosial, keberagaman, serta tantangan kebangsaan dan kemanusiaan. Disinilah peran kepakaran pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam menjadi sangat penting dalam rumus. Lebih jauh dari itu, kurikulum pendidikan agama Islam juga berfungsi sebagai sarana strategis dalam menanamkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin, memperkuat etika sosial, serta membangun kesadaran peserta didik sebagai warga bangsa dan warga dunia. Dengan demikian, kepakaran pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam menjadi kunci dalam menjawab tantangan pendidikan Islam kontemporer secara visioner, transformatif, dan berkelanjutan. Hadirin yang kami hormati, yang benar secara berkelanjutan terus mengkonsolidasikan visi dan misi kelembagaan untuk tampil sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul, moderat, dan berdaya saing. Orientasi strategis ini diarahkan untuk meneguhkan yang Kendari sebagai pusat pengembangan ilmu keislaman yang integratif dan adaptif, sekaligus mampu menghadirkan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat, bangsa, dan peradaban. Dalam konteks ini, peran sivitas akademika terutama para guru besar atau profesor menjadi faktor penentu keberhasilan visi dan misi kelembagaan yang Kendari. Guru besar diharapkan memimpin penguatan kurikulum berbasis capaian, mengakselerasi produktivitas riset dan publikasi bereputasi, serta mendorong pengembangan program studi yang relevan, transdisipliner paradaim, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya tutup, saya ingin mengomentari dulu paparan yang sudah disampaikan oleh Prof. Yahya tadi mengenai rekonstruksi kurikulum pendidikan agama Islam, merajut integrasi ilmu, teknologi digital, dan kearifan lokal menuju generasi muslim unggul. Berbicara tentang integrasi ilmu, yang Kendari sudah memiliki paradigm ilmu pengetahuan yang kita sebut sebagai paradigma transdisipliner. Dalam paradigma transdisipliner ini, sangat dijelaskan bahwa ada upaya kita untuk mempertemukan, mendialogkan minimal 3 disiplin keilmuan untuk kemudian bisa
dirajut menjadi satu disiplin ilmu yang baru. Maka itu sintesa atau sintesis dari minimal 3 disiplin ilmu tersebut harus benar-benar kita lakukan. Saya kira itu arah daripada integrasi ilmu yang diharapkan oleh Prof. Yahya. Dan integrasi ilmu ini juga menyinggung persoalan tauhid. Tauhid ini dibahas di dalam disiplin ilmu agama atau disiplin ilmu syariah. Lalu kemudian teknologi digital merupakan rumpun daripada ilmu terapan, atau dia masuk dalam rumpun ilmu formal karena dasarnya adalah matematika, algoritma dan seterusnya. Lalu kemudian kearifan lokal ini merujuk atau dikelompokkan sebagai rumpun keilmuan humaniora yang masuk dalam disiplin ilmu budaya dan dikategorikan sebagai rumpun ilmu humaniora. Tidak lupa Prof. Yahya menyampaikan bahwa ujung dari pendidikan agama Islam itu adalah pembentukan akhlakul karimah. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Tidak ada arti ilmu tanpa adab. Jadi saya kira pesan-pesan filosofis yang disampaikan oleh Prof. Yahya berkaitan dengan integrasi ilmu seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang kita harus memiliki transdisipliner sebagai sebuah paradigma bagaimana mempertemukan disiplin-disiplin ilmu. Ada artificial intelligence, ya, kemudian realita atau realitas virtual, ya, lalu kemudian AI, ya, lalu ada virtual reality, augmented reality, atau yang biasa kita kenal dengan immersive teknologi. Ini saya kira juga sudah disinggung oleh Prof. Yahya. Bahwasanya orang boleh atau siswa boleh mengkaji, ya, ilmu-ilmu keislaman, tetapi jangan merupakan persoalan teknologi digital. Karena itu yang sudah melingkupi kita, itu yang paling dekat dengan kita hari ini. Meskipun demikian, kita sudah menguasai teknologi dan seterusnya, tapi jangan lupa bahwa kita juga tidak boleh tercerabut dari budaya kita, dari kearifan lokal yang kita junjung tinggi selama ini. Dalam filosofi adat yang ada di Sulawesi Tenggara tadi, saya kira sudah cukup terang apa yang disampaikan, bahwa ada filosofi Pomai-Mai Aka, ya, dan seterusnya itu kalau di Buton. Lalu kemudian kalau di Muna itu ada Poma Masibor, ya, Kuangkan Katau, ya, Fosi Bala dan seterusnya. Atau dalam falsafah adat disebutkan bahwa Hansuru Bata, Sumano Kono Hansuru Libu, Hansuru Libu, Sumano Kono Hansuru Adati, Hansuru Adati, Sumano Kono Hansuru agama. Ya. Jadi agama memiliki posisi yang sangat tinggi di antara diri, lalu kemudian kampung atau wilayah, adat, dan kemudian yang tertinggi adalah agama. Badan boleh binasa dalam rangka mempertahankan kampung. Artinya apa? Nasionalisme, patriotisme sangat dibutuhkan di sana. Ya. Jangan sampai daerah kita, wilayah kita, atau mungkin juga negara kita diokupasi oleh kelompok-kelompok lain, oleh pihak-pihak eksternal, oleh negara-negara lain. Ini adalah merupakan pelajaran yang sangat berharga yang dipesankan di dalam adat tersebut. Atau dalam falsafah Toladi menyebutkan Nekonasara, iya bidasara. Ini yang biasa, itu bidasara. Ya. Atau dalam bahasa Buton, falsafahnya, ya, boleh buka sumana muliku, boleh mudu liku, sumana atati, boleh muatati, sumana agama. Sama kurang lebih dengan ketiga falsafah tadi yang saya sebutkan. Dan juga di Buton Utara kita mengenal falsafah Tina Dea Kolosana, sangat menjunjung tinggi adat. Itu saya kira yang sudah disinggung oleh Prof. Yahya tadi. Ya.
Berkaitan dengan ini, saya ingin menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Agama telah mengusung dan mendesain kurikulum berbasis cinta atau love based kurikulum. Ini adalah merupakan peluang besar bagi Prof Yahya mencurahkan ilmunya, membagi ilmunya, mendiseminasikan ilmunya dalam rangka merancang kurikulum berbasis cinta pada tingkat perguruan tinggi. Kalau tim di Kementerian Agama sudah merancang kurikulum berbasis cinta mulai dari tingkat pendidikan dasar dan menengah, maka saat ini ada peluang bagi Prof Yahya untuk mendesain kurikulum berbasis cinta untuk tingkat pendidikan tinggi. Ini yang belum dilakukan oleh Kementerian Agama. Ya, maka itu saya katakan tadi bahwa Prof Yahya memiliki kapasitas, ya, memiliki kapabilitas, kompetensi untuk bisa mendesain sebuah kurikulum, paling tidak kurikulum berbasis cinta di lingkup Yayan Kendari yang nantinya bisa di blow up, yang nantinya bisa di exposure supaya bisa menjadi sebuah pilot project bagi Kementerian Agama tentang bagaimana menyusun kurikulum pendidikan agama Islam yang berbasis cinta tersebut. Kontribusi beliau sangat kita harapkan, sangat kita tunggu. Ya, maka itu kesempatan-kesempatan seperti ini mesti kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang pertama, kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman Prof Yahya ini adalah merupakan guru besar yang ke-15. Kita masih menunggu lagi guru besar yang ke-16, yang ke-17, 18, dan seterusnya. Maka itu kawan-kawan yang sudah memenuhi angka kredit dan telah memenuhi syarat khusus untuk menjadi seorang guru besar, mohon untuk diajukan. Alhamdulillah, Yayan Kendari secara kelembagaan telah melakukan fasilitasi dan mediasi terhadap tahapan-tahapan, terhadap proses. Cukup angka kredit kita atau belum? Kalau belum, silakan kita menulis, menghasilkan karya ilmiah sehingga itu bisa mencukupi yang dibutuhkan. Demikian pula dengan syarat-syarat khusus tadi, terutama jurnal ilmiah. Di sana kita harapkan untuk kita memilih, ya, tempat atau jurnal yang benar-benar qualified, yang memenuhi kuartil, apakah kuartil 4, 3, 2 atau kuartil 1. Dan jangan coba-coba memilih jurnal yang dicek, yang discontinue, yang abal-abal. Karena itu pada akhirnya nanti akan membuat kita semakin lama mengantri untuk menjadi seorang guru besar. Alhamdulillah, dalam jangka 2 tahun ini kita sudah menghasilkan 11 dari total 15 guru besar di lingkup Yayan Kendari. Itu adalah merupakan hasil dari program Catur ASI yang kami canangkan, di mana dalam program Catur ASI itu poin ketiga menyebutkan tentang manajerial dan transformasi atau manage transformation. Ya. Manage transformasi ini tidak hanya kita bicara tentang, kalau transformasi tidak hanya kita bicara tentang peralihan bentuk dari IAIN menjadi UIN, tetapi juga transformasi itu bermakna bahwa perubahan, ya, dari asisten ahli menjadi lektor, itu juga transformasi. Artinya transformasi tidak hanya pada aspek kelembagaan, tetapi juga pada aspek pangkat jabatan akademik seorang dosen. Transformasi kita juga tidak bicara tentang akreditasi ANSI, ya, atau pembukaan program studi S2, S3 saja, tetapi juga peralihan bentuk, perubahan dari seorang lektor menjadi lektor kepala juga disebut sebagai transformasi. Transformasi tidak hanya
sekedar membuka prodi PPG, kemudian mengadakan program RPL, rekognisi pembelajaran langsung, atau menghasilkan prestasi-prestasi yang lain, tetapi juga transformasi itu adalah perubahan jabatan akademik dari seorang lektor formal menjadi guru besar seperti yang ada sekarang ini. Yang ketiga dan terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa menjadi seorang guru besar haruslah bertindak berlaku supaya yang selalu mengayomi, yang selalu menjadi alat di mana kita harus berteduh di sana, ya, memberikan wejangan-wejangan yang baik, yang positif dan menyejukkan. Karena prinsipnya payung itu adalah untuk menahan hujan, lalu kemudian menahan terik dari sinar matahari. Seorang guru besar juga harus menjadi obor, ya, di mana dia menjadi seorang yang berupaya untuk menerangi kegelapan, ya, menjadi sinar, menjadi cahaya, petunjuk ilmu bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan guru besar juga harus bertindak seperti air conditioner yang selalu menyejukkan, yang selalu memberikan kedamaian kepada kita semua. Saya kira ini adalah merupakan pesan yang penting untuk kita bersama. Dan terakhir saya ingin menutup sambutan ini dengan sebuah jalan-jalan ke kota Mataram, jangan lupa makan anginwang. Bila dokter sudah digenggam, guru besar pasti terbayar. Demikian sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di belakang ini, sampai di ujung. Sabar, tunggu giliran. Pengukuhan guru besar inaugurasi of the Professor Director of IAIN Kendari, Director of IAIN Kendari, and the Professor, please proceed to the designated place. Pengukuhan guru besar oleh Rektor IAIN Kendari. Kepada guru besar dan Rektor IAIN Kendari, disilakan menuju tempat yang telah disediakan. Senin, tanggal 19 Januari 2026 Masehi, bertepatan dengan 30 Rajab 1447 Hijriah. Saya, Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari, berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 21/MA/MA/KP-07/11/2025. Dengan ini mengukuhkan Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Yahya Ubaid MAG sebagai guru besar bidang pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dikukuhkan di Kendari pada tanggal 19 Januari 2026. Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari tertanda Profesor Dr.
Husain Insawan MAG. Penyematan Gordon Guru Besar oleh Rektor IAIN Kendari dan selempang kehormatan Guru Besar oleh Ketua Senat IAIN Kendari kepada Profesor Dr. Husain Insawan MAG disilakan untuk Guru Besar. Dan ada Ketua MUI dan yang kami hormati para dosen, wakil dekan lingkup IAIN Kendari serta dan yang kami banggakan mahasiswa mahasiswi lingkup IAIN Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan dan kesempatan untuk bersua di ruang akademik yang terhormat ini, dan kami bangga serta menghormati yang insya Allah akan kukuhkan Bapak Dr. Haji Muhammad Yahya Ubaid MAG beserta segenap keluarga, istri tercinta, putra putri, dan seluruh keluarga yang sempat hadir, serta ada pula tadi dari komunitas Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam. Saya baru lihat dari podium ini ikut menyapa, dan mudah-mudahan ini adalah aura untuk bidang keilmuan beliau, yaitu pengembangan kurikulum. Sebagai calon pendidik, tentu beliau telah memberi kontribusi terhadap apa yang disampaikan melalui bangku perkuliahan dan interaksi bersama para kolega dan asosiasi terkait. Izinkan kami menyampaikan data riwayat hidup beliau. Nama lengkap Profesor Dr. Haji Muhammad Yahya Ubaid MAG. Tempat tanggal lahir Tuban 12 Maret tahun 1965. Pangkat golongan pembina utama muda 4E. Jabatan guru besar 4C. Jabatan guru besar fungsional dosen pendidikan terakhir S3 UIN Alauddin Makassar tahun 2015. Instansi Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Beliau telah menyelesaikan sekolah dasar di SD Negeri Tania tahun 1979 dan melanjutkan pada pendidikan satuan menengah MTS Negeri 1 Kendari di tahun 1983 dan satuan menengah atas Dimas Pesri Kendari tahun 1983.
beliau di riwayat kedinasan beliau CPNS per tahun 1993 dan PNS 1994 sebagai Kasubag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di tahun 1996 hingga 1998, pernah menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Tarbiyah di tahun 1998 hingga 2001 dan pernah menjadi Ketua Program Studi Kependidikan Islam tahun 2003 hingga 2007 dan pernah menjabat sebagai Kepala PPSB Sain Kendari di tahun 2008 hingga 2010 dan sempat menjabat sebagai Ketua UPT Penjaminan Mutu di tahun 2010 hingga 2013 dan sebagai Pembantu Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Sain Kendari di tahun 2013 hingga 2015 dan menjabat sebagai Wakil Rektor 3 Yayasan Kendari di tahun 2015 hingga 2019. Beliau telah berkeluarga dan memiliki anak putra-putri dari istri tercinta Dr. Anda Haja Siti Fatimah Tahir MA. Selamat berbahagia Ibu. Dan putra-putri beliau, putri pertama Ananda Yati Heran Yahya SPD MPD, putri kedua Ananda Nurzakia Yahya SS MPD, dan putra yang sudah almarhum mendahului kita Ananda Muhammad Fahri Azzaki Yahya, dan yang terakhir putra keempat Ananda Muhammad Ali Ahsan Yahya yang saat ini sedang menempuh program sarjana. Demikian riwayat hidup beliau. Mohon maaf atas keterbatasan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.